Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi April minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Oke, hari ini kita berbicara tentang indeks kita dulu, teman-teman. Jadi di minggu kemarin, ya, indeks kita tuh berhasil close di level 6070-an, teman-teman ya. Terjadi kenaikan, tetapi secara garis besarnya IHSG masih berada di dalam range sideways-nya. Jadi IHSG itu masih belum aman sekarang, teman-teman ya, sebelum dia bisa break ke level 6250. Dan juga di hari Jumat kemarin ya, di penutupan itu dia berada di level-level dekat di dynamic resistance-nya, teman-teman ya. Jadi di dekat area exponential moving average-nya. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus di situ dulu, itu bagus. Tetapi kemarin di hari Jumat dia sempat naik dan tetapi dia bisa dipantulkan kembali dan akhirnya dia close di 6070. Ini nanti di hari Senin akan menjadi penentuan sebenarnya, apakah dia bisa lanjut di atas 6100 dan menuju 6250 di mana itu merupakan level amannya, atau nanti minggu depan dia malah kembali memasuki jalur bearish-nya, teman-teman ya. Sehingga kita harus bisa bersiap, jalur bearish-nya juga masih bisa terjadi, yaitu support di level 5800-an, teman-teman. Dan untuk minggu depan ada saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi, dan juga tentunya kita akan bahas juga saham-saham yang sudah kalian request. Tapi seperti biasa, gue akan bahas itu semua di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan bisa lebih berinteraksi dengan chart. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang yang kalian lihat di sini adalah trading view, teman-teman ya. Ini adalah charting tools gue untuk menganalisa secara teknikal di saham, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba nih trading view, dia lengkap banget ya. Daftarnya juga gratis. Kalian bisa dapat bisa pakai versi gratisnya juga. Cuman itu memang terbatas 3 indikator saja dan data historisnya sedikit. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai lebih dari 3 indikator, terus kalian mau pakai fitur filteringnya di saham juga, terus kalian mau data historisnya panjang juga ke belakang ya, kalian bisa coba yang versi pro-nya, bayarnya cuma $15 per bulan, tapi dijamin tuh worth it banget. Jadi kalian tinggal daftar yang pro-nya, linknya ada di bawah, teman-teman. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut, oke? Nah, di depan ini adalah indeks kita ya, composite ya, IHSG. Jadi di hari Jumat kemarin, teman-teman ya, indeks kita IHSG itu berhasil naik ya minggu kemarin ya, dari sempat low-nya 5.800 sekian ya, dia kemudian di hari Jumat ditutup di level 6.076-an ya, dan dengan high di 6.112. Ini secara garis besar IHSG dia masih ada di di range sideways-nya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ini sideways-nya besar ya sebenarnya. Mungkin dia akan bergerak terus di dalam range sideways-nya seperti ini ya, masih belum aman, teman-teman ya, masih belum aman. Kenapa? Karena IHSG sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan dari dari trend line-nya, kalau misalnya kita gambar trend line seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya IHSG ini masih masih berada di bawah trend line-nya. Jadi sebenarnya trend line bullish-nya minornya ini udah patah. Dan dia sempat ke atas nih kena trend line-nya dan dia sekarang koreksi, dia ke reject ya, teman-teman. Nanti hari Senin ini jadi penentuannya, apakah dia bisa up, teman-teman. Apakah masih bisa up? Bisa, teman-teman, tentu ya. IHSG itu masih bisa up karena dia secara di swing sebelah sini, teman-teman ya, yang gue kotakin sebelah sini ya. Nah, yang ini ya, yang gue kotak merah, ini dia udah keluar nih sebenarnya dari atas, dia sudah break ke atas gitu ya. Dan dia sekarang mencoba untuk menembus sampai ke level di atas 6.250. Itu kalau misalnya dia udah di atas ini, itu sudah aman, teman-teman ya, sudah menjadi satu langkah aman untuk IHSG dia melaju ke atas terus ya. Tetapi selama dia di bawah itu, teman-teman, dia masih bisa untuk down lagi, teman-teman ya. Apalagi dia masih belum bisa masuk ke balik ke trend line bullish-nya ini lagi gitu ya. Itu akan menjadi berbahaya. Minggu depan ya, itu menjadi minggu penentuannya IHSG, apakah dia bisa bergerak di atas 6.200 ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata di reject ke bawah, itu kita harus siap-siap, teman-teman ya, harus melakukan persiapan seperti apa.
seperti dia menuju ke support berikut, support yang masih belum kenanya di 5.800 teman-teman, itu akan tetap ditunggu ya. Area demand yang cukup besar ini ada di area merah ini ya. Jadi dari range 5.500 sampai 5.770-an itu juga kalian harus pantau ya. Jadi selama dia masih belum di bawah ini, IHSG masih sehat teman-teman ya, masih sehat. Jadi it's okay, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut. IHSG masih ada chance untuk bergerak ke atas lagi gitu ya. Itu untuk indeks kita IHSG seperti itu untuk minggu depan kira-kira. Nah, terus sebelum saya melaju ke saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan selama 1 minggu ke depan, gue akan bahas saham-saham yang kemarin udah gue omongin ya teman-teman. Pertama ada RALS, oke. Nah, RALS ini ternyata dia harganya masih belum kemana-mana ya teman-teman. Dia sempat berada di atas entry kita, tapi dia turun lagi. Tetapi secara price actionnya dia masih up ke atas ya. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan temennya dia yang satu sektor, yaitu namanya adalah LPPF yang matahari ini. Dia sudah terbang sebenarnya teman-teman, dia sudah up ke atas gitu ya. Jadi untuk si untuk si RALS-nya ini juga harusnya dia bisa nyusul ya. Jadi tetap di keep. Kalau gue nggak akan cut loss atau apapun. Jadi gue akan keep terus si RALS ini sampai dia kena TP atau kena stop loss. Berikutnya ada BBRI teman-teman ya. Ada BBRI ini juga kemarin dia sempat turun teman-teman ya, sempat turun dulu tapi ternyata nggak kena stop loss kita dan dia naik lagi. Sekarang dia sudah floating profit ya sebenarnya. Kondisi sekarang untuk BBRI juga gue nggak akan nggak akan close dulu. Mungkin nanti sampai level 4.500-an itu gue akan TP dulu setengah teman-teman ya. Nanti sisanya baru gue lanjutkan untuk dia kena take profit. Tetapi sebelum ini gue akan diamin aja BBRI karena dia masih bagus. Dia benar-benar masih respect dengan trendline yang channelnya ini ya. Dia masih mantul di sini dan gue berharap dia bisa ke atas lagi. Itu untuk BBRI-nya. Nah, sekarang saham-saham apa saja teman-teman yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan ya. Yang pertama itu dari sektor manufaktur teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya KRAS ya. Krakatau Steel. Oke. Ini kenapa? Ya karena secara price-nya dia sangat bagus sekali teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, memang dia sekarang berada di area resistance-nya. Tetapi kalau dilihat dari price action-nya, di sini ada satu candle yang menunjukkan bullish kuat dan di candle berikutnya dia sempat mau turun ke bawah, tapi di pivotnya itu dia di reject ke atas dan mungkin hasilnya dia akan terbang. Jadi di sini cukup baik ya untuk kalian yang mau entry, kalian bisa entry di harga sini. Stop loss cukup di bawah candle Marubozu-nya ya, dan target pertamanya itu bisa di 760. Jadi entry-nya di 660, stop loss-nya di 620 dan targetnya di 760. Risk reward ratio-nya 1/2,5. Ini menjadi saham yang cukup menarik untuk kalian coba lihat atau untuk kalian jadikan referensi untuk tradingkan untuk minggu depan. Itu untuk KRAS ya. Untuk dari segi pattern-nya pun atau segi trennya pun ini masih bullish teman-teman ya. Di sini masih bullish. Jadi kita berharap dia membentuk symmetrical triangle seperti ini, dia bisa break ke atas, itu akan menjadi sesuatu yang bagus untuk KRAS. Oke, itu untuk KRAS. Berikutnya ada saham SIDO. Ini dari pabrik juga teman-teman ya, manufaktur juga yang lebih condongnya ke consumers ya. Ini dia untuk si SIDO ini dia membentuk pola descending broadening wedge yang mana dia sudah break ke atas dan harganya terus bertahan di atas moving average-nya dan dia akan segera meledak. Ini yang saya kotakin di sini ya, ini merupakan area kompresinya sebenarnya teman-teman ya, yang mana dia nge-build up untuk dia ke atas. Harusnya sih seperti itu karena dari segi trennya dia masih up, dari segi patternnya pun dia pattern bullish continuation seperti ini, harusnya dia bisa ke atas gitu ya. Jadi ini masih bisa untuk ditahan. Untuk targetnya pun ya ini jangka panjang sekali teman-teman. Kalian bisa cek ini dia punya badannya, terus kalian aplikasikan 1:1 ke sini teman-teman. Ini untuk jangka panjangnya dia targetnya masih di 960-an. Itu untuk jangka panjang. Oke. Untuk entry-nya ya, kalian bisa entry di harga sekarang, terus kemudian kalau misalnya kalian main pendek ya atau kalian trading, kalian bisa stop loss di 745 dan untuk TP-nya kalian bisa di high, sebenarnya di high sebelumnya yaitu di level 860-an ya. Dengan risk reward ratio 1/1,5 ini masih pas. Dan untuk TP keduanya atau TP finalnya kalian bisa ke atas di 965, itu menjadi 1/3,89. Tapi ini butuh waktu yang cukup lumayan sebenarnya untuk mencapai level itu. Jadi itu bisa kalian pertimbangkan teman-teman ya, antara si KRAS dan SIDO ya. Tidak ada banyak pilihan yang bisa ditradingkan. Kenapa? Karena memang secara price action-nya pun saham-saham yang blue chip itu atau yang bagus-bagus gitu ya, itu saham-sahamnya saham-saham korektif naiknya teman-teman. Jadi belum tentu dia bisa membuat kenaikan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi. Sekarang saya mau bahas tentang saham-saham yang kalian request ya.
Yang pertama itu adalah energi, teman-teman ya. Ada energi di sini. Oke, untuk energi teman-teman ya. Untuk energi ini juga cukup bagus secara price-nya teman-teman. Dia sudah bergerak turun ya, patah dan dia naik, terus dia turun lagi, tidak berhasil membuat lower low di sini, malahan dia naik lagi ya. Ini ada tendensi kemungkinan besar dia masih bisa ke atas sekali lagi, satu level lagi ke 140-an atau ke 138-an ke level tersebut, baru dia bisa turun lagi. Jadi kalau misalnya kalian di sini yang kalian perhatikan adalah bearish engulfing-nya ini aja ya. Jadi kalau misalnya bearish engulfing gagal dan dia berbalik arah ke atas, itu kalian bisa entry sebenarnya untuk energi seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang kalian wait and see dulu aja ya. Karena apa? Karena di sini secara volume juga sehat teman-teman. Dia banyak volume up, tapi volume buangnya itu masih tidak ada. Walaupun harga turun, dia tidak ada volume bearish yang terlalu besar. Jadi ini masih secara volume dia juga masih oke, masih sehat gitu. Jadi untuk energi buat kalian yang sudah pegang ya, ini sebenarnya cenderung cukup aman ya. Nextnya ada Astra International, ASI. Nah untuk Astra ini sendiri dia justru tidak terlalu bagus secara price action ya. Dia ke atas ya, dan kemudian dia sekarang sudah berubah menjadi bearish seperti ini. Moving average-nya juga sudah menunjukkan dia akan menjadi bearish ya, dengan candle yang terakhir juga dia ada pin bar bearish seperti ini. Ini menjadi berbahaya, kemungkinan besar dia akan dijebol nih level resistance level support di sini, dan dia bisa menuju ke level berikutnya itu di level 5.000-an teman-teman ya. Itu untuk Astra. Jadi kalau misalnya kalian ya kekeh untuk mau mengambil Astra di sebagai koleksi porto kalian sebaiknya tunggu di level 5.000 teman-teman ya. Jadi bisa tunggu di level 5.000, nanti di level 5.000 tersebut kita tinggal tunggu apakah dia bisa berhasil bikin rejection atau bikin swing di sini, baru kalian bisa mengambil keputusan untuk entry atau tidak, seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, saya lebih baik merekomendasikan jangan dulu teman-teman ya, jangan dulu untuk entry karena risk reward kalian terlalu besar untuk seperti itu. Oke, itu Astra. Nextnya ada Waskita teman-teman ya. Ini juga banyak yang nanya ya, Waskita, Wika kenapa turun terus bang gitu ya. Nah ini untuk Waskita sendiri teman-teman ya. Waskita sendiri dia sebenarnya sudah kena level di level 1000 teman-teman, level support di 1000 ya. Jadi dia harganya tetap bermain di sini. Ini ya caranya udah kita tinggal kandangin aja seperti ini teman. Ini menjadi area demand sebenarnya kan, area supply and demand yang baru di sini sebelah sini gitu ya. Jadi kita kalau misalnya harga masih dalam range ini, kita jangan ngapa-ngapain ya. Kalau misalnya dia break ke bawah, kita lebih nggak ngapa-ngapain. Kita harus tunggu dulu sampai dia ke 825. Tapi kalau misalnya dia bisa close up di sini ya, maksud saya tuh break itu ke atas, tapi dengan syarat dia harus close ya, bukannya cuma sekedar kakinya yang ngebreak terus close-nya di dalam sini lagi, enggak. Dia harus ada candle yang close di atas area ini, itu kalian baru bisa untuk mengambil entry di situ ya. Tapi kalau selama itu tidak terjadi ya, oke, itu kita mendingan wait and see dulu sampai dia menuju ke level 825. Itu untuk Waskita. Kalau ditanya kenapa bang saham-saham Waskita ini kok turun terus ya, memang kalau saham-saham konstruksi seperti ini di quarter seperti yang sekarang ini ya, itu memang kondisinya lagi nggak bagus ya. Memang secara siklusnya juga dia tidak sedang berada di siklus yang baik gitu loh. Dia berada di siklus yang memang melemahkan sektornya ya. Jadi jangan heran kalau misalnya dia bisa turun terus seperti ini. Berikutnya ada HMSP ya, ini merupakan satu sektor dari consumers ya. Untuk HMSP dia juga masih belum oke teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang kita tahu ya seperti ini ya, ini kalau misalnya kita tarik garis seperti ini, saya hilangkan dulu semuanya biar lebih jelas. Ini kalau kita tarik garis trendline seperti ini, dia sebenarnya masih berada di bawah teman-teman. Dia masih break seperti ini, dia sudah break ke bawah, dia sempat mau reject ke atas, tapi dia reject lagi ke bawah. Berarti dia masih bisa continuation ke bawah menuju level 1250-an teman-teman ya. Jadi untuk HMSP ini juga kita wait and see dulu, karena secara trennya pun dia masih bearish ya, walaupun ini secara garis besarnya tuh teman-teman kalian lihat dia masih bearish sekali. Dan di akhir-akhir ini dia bearishnya sudah mulai berkurang, dia sudah mulai landai, tetapi dia masih berada di jalur bearish. Jadi itu harus hati-hati untuk HMSP ini. Jangan ambil action apa-apa dulu. Kalau saya sih seperti itu, mendingan ya tunggu sampai dia benar-benar kena di level support yang bawah teman-teman ya. Bisa ditunggu di 1150-an ya. Kalian bisa tunggu atau minimal di 1250-an. Itu kalau misalnya kalian mau tunggu HMSP. Seperti itu untuk HMSP. Berikutnya ada Unilever, teman-teman, ini juga masih di consumers ya. Nah sama ya seperti HMSP, pada dasarnya dia masih bearish sekali ya, di dalam price actionnya dia masih bearish. Di sini juga dia bikin base yang menuju rectangle seperti ini, yang dia tendensinya juga lebih ke bearish teman-teman. Jadi harap hati-hati. Kalau misalnya mau entry di Unilever, ya tunggunya di level 5.800-an teman-teman ya, di level 5.800-an. Lihat dia apakah yang terjadi di sampai sini.
Terdekatnya resistance support terdekatnya di 6225. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ dia mantul, itu kemungkinan besar dia akan mantulnya itu koreksi juga mungkin ya, dan pada akhirnya dia harus menuju ke level 5800 juga, menurut saya sih seperti itu. Ya, selama ini tapi kita mesti perhatikan juga, ini ada satu area di spare di sini, ini menjadi satu hal yang kuat ya. Ini kita tinggal bisa lihat atau bagi tengahnya di pivotnya seperti ini. Nah, ini sekarang dia berada di pivotnya, di base-nya seperti ini, yang mana kalau dia tembus dia bisa ke next pivotnya itu di level 6200 sampai 6200 seperti itu. Itu untuk Unilever, jadi kalian juga cukup harus berhati-hati. Nextnya ada Wika, teman-teman ya. Ini temennya WSKT tadi, Wika ya. Wika ini juga sama seperti Waskita, teman-teman ya. Jadi dia masih berada di jalur bearish seperti ini. Jangan pernah kalian menganggap remeh atau membeli saham di kondisi yang seperti ini, bearish gini ya, karena itu sangat berbahaya. Lebih baik kalian tunggu sampai dia kena supportnya ya di level 1260-an, baru kalian bisa untuk mempertimbangkan beli si Wika gitu ya. Inilah yang saya sebut kenapa tadi saham-saham bagusnya itu sedang berada di sisi korektif semua, teman-teman ya. Jadi ini yang menjadi concern saya, kenapa lebih baik kita lebih bersabar dulu di kondisi yang sekarang untuk membeli saham-saham yang blue chip atau yang bagus-bagus gitu. Nextnya ada NATO, teman-teman ya. NATO ini saham yang kemarin sempat ARB berkali-kali, teman-teman ya, dan sekarang dia sudah mulai stabil. Tapi secara price actionnya juga dia membuat lower high di sini ya. Dia juga tidak berhasil untuk up ke atas, karena begitu dia up di sini dia dibalikin ke sini, berarti ada tekanan bearish yang kuat. Di sini kembali lagi dia sampai ke mid point-nya atau pivot point-nya, dia kembali dihajar lagi ke bawah. Ini tandanya bearish-nya juga masih kuat. Kalau misalnya seperti ini, kemungkinan besar dia bisa turun dulu, teman-teman ya, bisa turun dulu sampai ke level berapa? Sampai ke level gap-nya ditutup ini, teman-teman ya, sampai di level bawah sini. Oke. Ini bisa di 475 ya. Jadi 475 itu menjadi levelnya dia ya. Itu untuk kita lihat apakah dia ada kemungkinan untuk bisa up lagi di level 475. Dia di samping itu di sini juga ada area demand kecilnya gitu ya. Secara volumenya ini sangat aneh, teman-teman ya, volume seperti ini. Ini volumenya terkesan sangat sangat teratur seperti ini ya, dan ini volume seperti ini saya nggak suka sebenarnya. Ya, ini mungkin ini ada campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu ya, atau mungkin dari emitennya, atau mungkin dari penjaminnya atau underwriternya, segala macam saya nggak tahu ya. Yang pasti ini volume seperti ini volume yang cukup aneh sebenarnya. Jadi kalau NATO ini saya lebih baik saya cari yang lain dulu, seperti itu. Itu untuk si NATO. Berikutnya ada Garuda Indonesia, teman-teman ya. Nah, untuk Garuda Indonesia ini ya, dia juga sama, dia secara trennya juga dia sebenarnya sudah break ya. Dia tinggal tunggu apakah dia bisa menuju ke level 302 ya. Itu menjadi level terbaik untuk kalian bisa entry di si Garuda Indonesia ini ya. Tapi sebelum itu kalian lebih baik hati-hati di sini, karena dia secara price-nya juga masih berada di jalur bearish-nya untuk si Garuda Indonesia. Next-nya ada Mari, teman-teman ya. Nah, ini juga yang menjadi sorotan ya, teman-teman ya, Mari ya, karena Mari ini merupakan perusahaan media, teman-teman ya, bergerak di bidang broadcast ya, seperti radio ya, tapi dia termasuk salah satu perusahaan startup juga, yang mana aplikasinya tuh namanya adalah Choice, teman-teman ya, yang mana itu Choice itu juga merupakan aplikasi yang cukup bagus ya di Indonesia tentang broadcast ya. Jadi menurut gue itu memiliki potensi yang bagus ya. Seperti ini untuk Mari ya, dia banyak rejection yang sudah terjadi, ini tandanya sudah mulai dibuang-buangin. Jadi kalau untuk sekarang lebih baik kita tahan dulu. Walaupun kita lihat ya secara kasat mata dia volumenya memang naik terus ya, tapi mulai akhir-akhir ini dia volumenya sudah mulai menurun, dan ini menunjukkan hati-hati, dia sudah mungkin akan berbalik arah untuk si Mari ini gitu loh ya. Dan kenapa transaksi di IHSG cenderung lesu segala macam, ini mungkin dari investor ya. Ini menurut saya aja, mungkin investor menunggu, teman-teman ya. Menunggu apa? Menunggu mungkin yang pertama vaksin, yang kedua itu mungkin menunggu satu emiten yang akan IPO yang cukup terkenal, cukup besar ya, yaitu rumor-rumornya yang mana si Tokopedia dan juga Gojek itu akan merger dan dia akan IPO gitu loh. Mungkin yang ditunggu adalah itu. Jadi mereka atau investor-investor baik itu retail, yaitu yang terutama retail sih, memang menunggu untuk si IPO-nya si Tokped dan juga si Gojek itu, teman-teman ya. Jadi pergerakan market juga lesu. Dan faktor ketiganya mungkin dari segi
instrumen yang lain yang sedang berkembang pesat seperti cryptocurrency teman-teman ya, yang mana kita tahu mungkin dari kalian sendiri yang menonton ini sudah mencoba untuk berinvestasi atau bertrading di cryptocurrency dan hasilnya juga lumayan gitu loh. Jadi mereka berpikir daripada saya di saham begini-begini aja, lebih baik saya duitnya ke kripto sendiri gitu loh. Jadi ya itu mungkin menjadi beberapa faktor yang menyebabkan IHSG ini cukup lesu ya akhir-akhir ini gitu loh. Tapi memang secara siklusnya ini tidak boleh disalahkan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya dia sudah masuk September dan segala macam, mungkin itu pasar akan lebih bergairah lagi dari sekarang. Oke? Mungkin itu dulu teman-teman ya dari saya. Semoga apalagi yang saya sharing di sini bisa bermanfaat, dan ingat teman-teman ya, yang saya sharing di sini harus dipikirkan baik-baik. Jangan ditelan mentah-mentah karena saya bukan financial advisor. Saya hanya membahas ini dari pandangan saya saja. Kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading style kalian supaya hasilnya bisa lebih maksimal, teman-teman. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan. Gue tadi juga sudah bahas saham-saham yang kalian request teman-teman tentunya. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain, harap hati-hati. Apalagi suruh transfer itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman ya. Jadi jangan transfer, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ya, baik itu saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal komen aja di bawah, gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat. Sekali lagi kalian jangan telah mentah-mentah apa yang gue sharing di sini. Gue bukan financial advisor ya, gue cuman menganalisa dari pandangan gue. Jadi kalian harus telah kembali menurut trading style kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal, oke? Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.